Bab 1563. Ketika pria membunuh orang, wanita diam. Jiwa yang mati hanya mengembalikan tanda cinta kepada wanita yang dirias merah, sang wanita yang setia menantikan kekasihnya dengan gembira. Mana boleh bebek Mandarin tidak hidup berpasangan, mengejar dia langit dan bumi dan bersumpah menjadi pasangan. Wanita itu hanya duduk diam dengan riasan merah seperti api. Di depan pintu, Mileye seakan kehilangan jiwanya. Setelah sekian lama, Mileye berlutut di depan pintu kamar, memegangi kepalanya dengan kedua tangan, dengan gemetar berkata, "Maafkan aku. Salahkan diri sendiri." Saat ini, Mileye sangat menyalahkan dirinya sendiri. Pasukan Kaisar Abadi itu bahkan tidak mengenal Mileye, tetapi mereka rela mati untuk melindunginya. Dan pasukan Kaisar Abadi ini mungkin adalah anak seseorang, mereka mungkin ayah orang lain, atau mereka mungkin suami orang lain. Bagaimana dia bisa membiarkan begitu banyak orang mati untuk dirinya? Hati Mileye seperti tertusuk jarum. Saat ini, Jenny Dongli muncul di samping Mileye. Melihat Mileye berlutut dan menderita di depannya, Jenny Dongli setengah senang dan setengah khawatir. Kabar baiknya adalah Mileye menghargai cinta dan kebenaran. Dia telah memahami semua informasi tentang Mileye dan apa yang dialami Mileye. Dia sampai pada kesimpulan bahwa ini adalah pemuda yang sangat penyayang. Dari segi karakter, tidak ada yang perlu diragukan. Dan yang membuatnya khawatir adalah Mileye terlalu penyayang. Jika seorang kepala keluarga terlalu sentimental, dia mungkin akan emosional, itu bukan hal yang baik. Karena sebagai kepala keluarga, kamu tidak boleh bertindak emosional saat melakukan sesuatu, kamu harus mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Bertindak berdasarkan emosi seringkali dapat membunuh banyak orang karena perasaan pribadi. Bagusnya Mileye sangat tegas dan kejam, apalagi saat berhadapan dengan musuh, dia tidak pernah mengalah, ini masih sangat bagus. Sebagai kepala keluarga, harus memiliki metode kejam dan berdarah. Setelah beberapa saat, Jenny Dongli menarik pikirannya, dia menoleh dan melirik ketua klan Xiao. Setelah suara itu terdengar, seorang lelaki tua muncul di depan pintu. Lelaki tua itu dengan cepat memberi hormat kepada Jenny Dongli dan Mileye. Ketika dia melihat wanita itu di dalam ruangan, lelaki tua itu menundukkan kepalanya sedikit dan tubuhnya berangsur-angsur bergetar. Jenny Dongli memandangi wanita di kamar itu dan berkata dengan lembut, "Meskipun Messi Li belum menikah dengan Nona Xiao, tapi..." Lelaki tua itu buru-buru berkata, "Messi Li adalah menantu keluarga Xiao, hamba akan mengubur mereka bersama. Mereka tidak berjodoh dalam hidup ini, biarkan mereka berkumpul lagi di kehidupan selanjutnya." Pada akhirnya, suara lelaki tua itu semakin bergetar. Jenny Dongli sedikit mengangguk, ada jalur spiritual super di gunung selatan di luar kota. Itu lebih cocok untuk kultivasi, klan Xiao bisa pindah ke sana. Selain itu, klan Xiao bisa mengirim 2 orang ke dunia abadi setiap 10 tahun untuk berkultivasi bersama jenius klan Kaisar Abadi. Kondisi yang dimiliki jenius klan Kaisar Abadi akan dimiliki mereka juga. Dan selama klan Kaisar Abadi jaya, klan Xiao akan selalu jaya. Orang tua itu berlutut dengan gedebuk dan berkata dengan suara gemetar, "Terima kasih ketua klan." Dia tahu kali ini, klan Xiao berubah takdirnya. Namun, ini ditukar dengan nyawa putrinya. Memikirkan hal ini, lelaki tua itu berbalik dan masuk ke dalam rumah. Dia dengan lembut memegang tangan wanita itu sambil menangis, "Gadis, kamu sangat kejam, kamu rela mati untuknya. Tapi, apakah kamu pernah memikirkan ayahmu? Kamu terlalu kejam." Di luar, Jenny Dongli menarik Mileye dan berkata dengan lembut, "Ayo pergi." Setelah berbicara,
dia menarik Mileye dan berbalik untuk pergi. Di belakangnya, ketua klan Xiao menangis seperti anak kecil. Jenny Dongli membawa Mileye berjalan di kota, pejalan kaki memberi hormat satu demi satu di jalanan. Jelas, mereka semua mengenal Jenny Dongli dan Mileye. Mata Mileye kosong, seolah dia telah kehilangan jiwanya. Jenny Dongli berkata dengan lembut, "Apakah kamu tahu berapa banyak dunia yang dipimpin oleh klan Kaisar Abadi kita?" Mileye menggelengkan kepalanya. Jenny Dongli berkata, "Alam semesta 7 dimensi, alam semesta 8 dimensi, alam semesta 9 dimensi, 10 dunia dan ada banyak dunia kecil lainnya." Berbicara tentang ini, dia melihat ke ujung langit dan berkata dengan lembut, "Kata-kata dan perbuatan kita dapat menentukan kematian banyak nyawa." Mileye berhenti. Dia menatap Jenny Dongli, "Aku tidak ingin ada yang mati untukku." Jenny Dongli menatap Mileye, "Dia mati bukan untukmu, dia mati demi kehormatan keluarga. Tahukah kamu berapa banyak orang yang ingin bergabung dengan pasukan Kaisar Abadi?" Banyak. Orang-orang ini, impian seumur hidup mereka adalah untuk bergabung dengan pasukan Kaisar Abadi, termasuk Mesili, yang telah menjadi tentara sejak dia berusia 12 tahun. Impian seumur hidupnya adalah untuk bergabung dengan pasukan Kaisar Abadi dan menjadi anggota pasukan Kaisar Abadi. Saat dia berbicara, dia melihat sekeliling, klan Kaisar Abadi berkembang sampai hari ini. Itu ditukar dengan darah leluhur dan master yang tak terhitung jumlahnya. Kehormatan keluarga. Setiap anggota klan Kaisar Abadi akan memperjuangkan kehormatan keluarga ini, bahkan meninggal untuk keluarga kita, termasuk aku. Aku tahu bahwa kamu tidak dipercaya dan tidak dicintai oleh keluargamu ketika kamu masih muda di kota Kinceng. Kamu tidak memiliki rasa kehormatan keluarga, kamu juga tidak memiliki rasa hormat untuk keluarga. Aku dapat mengerti, aku tidak akan memaksamu. Tapi, yang ingin aku katakan adalah bahwa kamu sekarang adalah tuan muda dari klan Kaisar Abadi. Banyak orang akan mengikuti kamu untuk memperjuangkan keluarga ini. Mereka percaya pada kamu dan mengikuti kamu, bahkan mati untukmu. Kata-kata dan perbuatanmu akan menentukan hidup dan mati manusia yang tak terhitung jumlahnya. Mileye tetap diam. Nyatanya, ketika dia melihat begitu banyak orang bekerja keras untuknya sebelumnya, dia sangat tersentuh. Dia adalah tuan muda dari klan Kaisar Abadi. Ini adalah pertama kalinya dia melihat keluarga yang begitu bersatu. Orang-orang ini benar-benar rela mati untuk klan Kaisar Abadi. Jenny Dongli berkata lagi, "Kami menemukanmu dan seluruh keluarga bekerja keras demi kamu. Hanya ada 2 alasan. Pertama, kamu memiliki kesempatan untuk menembus belenggu garis darah abadi dan mengubah seluruh klan Kaisar Abadi. Yang kedua juga alasan yang paling penting, yaitu kamu memiliki garis darah abadi. Kamu memiliki darah yang sama dengan kami. Tentu saja keluarga besar akan mengutamakan kepentingan. Alasan mengapa mereka sangat menghargai kamu adalah karena kamu memiliki kesempatan untuk mengubah garis darah abadi. Ketika sebuah keluarga terlalu besar, perasaan memang menjadi sesuatu yang jarang ada dalam keluarga." Mileye berkata, "Kamu sangat jujur." Jenny Dongli tersenyum dan berkata, "Kamu adalah orang yang pintar, apakah berguna memainkan trik itu denganmu?" "Tidak ada gunanya, bukan?" Setelah hening sejenak, Mileye berkata, "Pria berbaju biru melawan klan abadi saat itu." Jenny Dongli berkata dengan lembut, "Aku tidak membencinya. Ingat apa yang baru saja aku katakan padamu. Sebagai kepala keluarga, setiap perkataan dan perbuatanmu akan menentukan hidup dan mati banyak orang." Saat itu, ketua klan Kaisar Abad, yaitu ayahku, karena keserakahan, dia membuat keputusan yang hampir menghancurkan klan Kaisar Abadi. Dia ingin melahap darahmu, untuk menerobos belenggu garis darah abadi. Adik kedua dan adik ketiga menjadi bermusuhan dengan ayahku.
Setelah pria berbaju biru mengetahui hal ini, dia bertarung jauh-jauh dari alam semesta 6 dimensi hingga klan Kaisar Abadi. Pertempuran itu. Omong-omong, dia menatap Mileye, ingin melihatnya. Mileye menatap Jenny Dongli, bisakah aku melihatnya? Jenny Dongli mengangguk, ya. Karena pertarungan itu, aku menggunakan teknik rahasia untuk mempertahankannya. Saat dia berbicara, dia menatap Mileye, kamu seharusnya memahami kisah permusuhan itu. Karena kamu satu-satunya yang bisa menyelesaikan permusuhan antara klan Kaisar Abadi dengan dia. Mileye berkata dengan lembut, apakah kamu membencinya? Jenny Dongli terkekeh dan berkata, dari sudut pandang ketua klan Kaisar Abadi, aku membencinya karena banyak orang mati di tangannya. Namun, aku tidak berhak membenci, aku tidak berani membenci. Jika dengan status sebagai bibi pertamamu, aku tidak membencinya, aku bahkan bisa memahaminya. Mileye berkata, menjadi ketua klan pasti sangat melelahkan, bukan? Jenny Dongli tersenyum dan berkata, sangat lelah. Sebenarnya ibumu yang seharusnya menjadi ketua klan, karena dia lebih berbakat. Tapi karena kejadian itu, dia tidak hanya berbalik melawan ayah kami, tapi juga membenci keluarganya. Hanya saja aku tidak menyangka, dia mengambil inisiatif untuk menghubungi keluarga demi kamu. Mileye tidak berbicara. Jenny Dongli berkata dengan lembut, aku juga tahu sesuatu tentang kamu dan dia. Jangan membencinya. Alasan mengapa dia sangat mengincarmu adalah karena dia pikir anaknya mati untukmu. Dia melakukan banyak hal hanya untuk mencari keadilan untuk anaknya. Mileye masih tidak berbicara. Jenny Dongli berkata sambil tersenyum, berhentilah membicarakan hal-hal ini. Pergi lihat pertempuran besar tahun itu. Setelah selesai berbicara, dia meletakkan tangan kanannya di bahu Mileye. Detik berikutnya, keduanya menghilang. Di suatu tempat di atas gunung. Gunung terlarang. Ini adalah tanah terlarang di klan Kaisar Abadi. Orang biasa tidak bisa datang ke sini sama sekali. Jenny Dongli membawa Mileye ke dinding gunung. Dia merentangkan telapak tangannya. Kekuatan misterius tiba-tiba melayang dari telapak tangannya. Kekuatan ini melayang perlahan, lalu tenggelam ke dinding gunung. Dengan cepat, dinding gunung itu berangsur-angsur bergetar. Setelah beberapa saat sementara, tirai tipis besar tiba-tiba muncul di dinding gunung itu. Seorang pria muncul di tirai tipis. Pria itu mengenakan baju biru. Pria berbaju biru. Pada saat ini, menara kecil di tubuh Mileye tiba-tiba melayang keluar. Melompat-lompat, majikan muda, ini majikan. Lihat, ini majikan. Menara kecil sangat senang. Mileye tersenyum kecil, dia melihat ke arah tirai tipis. Di dalam tirai tipis, pria berbaju biru sedang merobek ruang hampa. Itulah alam semesta 6 dimensi. Saat ini ekspresi pria berbaju biru dingin, matanya merah. Tubuhnya memancarkan jiwa pembunuhan dan energi jahat yang sangat mengerikan. Bahkan melalui tirai tipis, Mileye merasa sedikit berdebar. Dia belum pernah melihat jiwa pembunuhan dan energi jahat yang begitu mengerikan. Di dalam tirai cahaya, pria berbaju biru tiba-tiba berhenti. Tidak jauh di depannya, adalah seorang lelaki tua. Lelaki tua itu memandangi pria berbaju biru. Berteriak dengan marah, sombong, beraninya kamu melewati alam semesta 7 dimensi. Zas. Sebuah cahaya darah tiba-tiba memotong tenggorokan orang tua itu, kepala orang tua itu terbang keluar. Pria berbaju biru langsung memasuki alam semesta 7 dimensi. Setelah memasuki alam semesta 7 dimensi, tak terhitung master alam semesta 7 dimensi datang ke sisi ini. Pria berbaju biru mengayunkan pedangnya. Zas. Di langit yang jauh, ratusan ribu kepala terbang bersama, lalu jatuh dengan rapi. Darah langsung mewarnai seluruh langit menjadi merah. Saat ini,
pria berbaju biru telah sampai ke pembatas alam semesta menuju dimensi alam semesta 8. Tanpa basa-basi lagi, pria berbaju biru kembali mengayunkan pedangnya. Bang! Penghalang alam semesta 8 dimensi alam semesta itu seperti kertas, langsung berubah menjadi kehampaan. Pria berbaju biru memasuki dimensi 8 dengan pedang di tangan, tanpa basa-basi, pedang lain ditebas. Zas! Dalam radius puluhan juta mil, kepala yang tak terhitung jumlahnya terbang ke langit, darah seperti air mancur, seluruh langit langsung diwarnai merah, seperti kain darah besar. Pedang ini membunuh setidaknya ratusan ribu Master Super. Semuanya Master Klan Kaisar Abadi. Pria berbaju biru maju selangkah, langkah ini langsung sampai ke pembatas alam semesta 9 dimensi. Tanpa omong kosong, pria berbaju biru menebas lagi. Bang! Penghalang alam semesta 9 dimensi yang menakutkan itu langsung berubah menjadi kehampaan, itu serapuh kertas. Pria berbaju biru melangkah ke alam semesta 9 dimensi. Pada saat ini, di langit di atas kepalanya, kekuatan misterius tiba-tiba muncul. Tiandao 9 dimensi. Karena energi jahat dan jiwa pembunuhan, pria berbaju biru mengikis sumber energi alam semesta 9 dimensi. Bahkan klan Kaisar Abadi tidak berani dengan mudah menghancurkan sumber energi alam semesta 9 dimensi, tetapi sekarang, seseorang benar-benar mengikis sumber energi alam semesta 9 dimensi, bagaimana Tiandao dapat menanggungnya? Paksaan yang kuat terus bergulir ke arah sekitarnya. Pada saat ini, pria berbaju biru mendongak, minggir. Di atas langit berbintang, sebuah bayangan diam-diam muncul, tetapi detik berikutnya, bayangan itu menghilang tanpa jejak. Paksaan dan aura yang kuat di langit surut seperti air pasang, seolah-olah tidak pernah muncul sebelumnya. Mata yang dikonfirmasi, orang yang tidak bisa tersinggung. Tiandao datang dengan cepat dan menghilang dengan cepat. Pria berbaju biru maju selangkah dan langkah ini langsung menuju dunia abadi. Baru saja tiba di dunia abadi, tiba-tiba muncul seorang lelaki tua di depan pria berbaju biru. Lelaki tua itu menatap pria berbaju biru, menangkupkan tangan, berkata dengan nada berat, "Yang." Begitu dia mengucapkan sepatah kata pun, kepala lelaki tua itu terbang keluar. Seketika, jiwa spiritualnya hancur. Pria berbaju biru memegang pedang dan berjalan ke kejauhan. Matanya merah dan wajahnya sedikit ganas. "Kalian juga berani melukai anakku? Siapa yang memberi nyali pada klan Kaisar Abadi? Sombong! Beraninya kamu menyombongkan diri di dunia abadi." Pada saat ini, raungan kemarahan tiba-tiba bergema dari kejauhan. Detik berikutnya, seorang lelaki tua muncul di depan pria berbaju biru. Namun, tepat saat dia muncul di depan pria berbaju biru, sebuah pedang langsung dimasukkan ke tengah alisnya. Mata lelaki tua itu terbuka lebar, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pembunuhan instan dengan satu pedang, garis darah abadi tidak berguna biarpun mengerikan. Di lapangan, semua master klan Kaisar Abadi terkejut. Siapa orang ini? Ini adalah pertanyaan di benak Kaisar Abadi klan yang tak terhitung jumlahnya di lapangan saat ini. Saat itu, orang tua berambut putih muncul di lapangan. Orang ini persis ketua klan Kaisar Abadi, Aron Dongli. Aron Dongli menatap Mileye dan hendak berbicara ketika pria berbaju biru tiba-tiba muncul di depan Aron Dongli. Wajah Aron Dongli berubah drastis dan dia meninju. Sebuah cetakan kepalan muncul dari kepalan tangannya. Di atas cetakan kepalan tangan, api menyala. Kekuatan garis darah. Pria berbaju biru menusuk dengan pedang. Pedang ini langsung menembus cetakan tinju itu. Detik berikutnya, pedang itu langsung mencapai antara alis Aron Dongli. Lapangan menjadi sunyi senyap.
jarum bisa terdengar. Ketua klan Kaisar Abadi yang perkasa baru saja kalah. Bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mata semua orang dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan ketakutan. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba berteriak, "Yilvan Yang." Orang yang berbicara tidak lain adalah wanita misterius itu, yaitu ibunya Mileye. Wanita misterius memandangi pria berbaju biru di kejauhan, dengan gemetar berkata, "Dia adalah ayahku." Pria berbaju biru tiba-tiba menoleh dan berteriak, saat laki-laki sedang bunuh, perempuan diam. Saat dia berbicara, dia menebas dengan pedang tajam. Zas. Tubuh Arondongli terbelah menjadi dua, darah serta organ dalam mengalir ke seluruh tanah. Bersambung.